setia Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sebelum kita akan memulai small group kita, saya ingin mengajak setiap Anda semuanya, kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ada di small group hari ini. Kami tahu semua ini adalah karena anugerah-Mu yang luar biasa. Itu sebabnya sebelum kami mulai, berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga ketika firman kami dengar, di situ kami mendapatkan pengertian, hikmat, sehingga firman-Mu akan memuaskan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Anda akan saya bawa untuk kembali mengulang sebuah materi, dan saya berharap melalui materi ini setiap Anda semuanya akan diberkati dan saudara belajar tentang nilai dari sebuah ibadah yang diberkati Tuhan. Pan 5. Aku adalah debu tanah yang tak berguna. Setiap hari yang timbul dalam hatiku adalah pemberontakan, ingin melawan dan bukan mentaati kehendaknya. Semakin hari, semakin jauh aku darinya. Semua ketetapannya kuabaikan dan tidak kuindahkan. Namun demikian, hari demi hari, aku terus melihat kebaikannya. Dia tidak membuangku, tetapi Dia terus berusaha menggapaiku dengan berbagai cara. Aku keheranan melihatnya. Kasih-Nya tiada batas dan tiada terselami olehku. Bahkan di kala malam, ketika aku terdiam dan merenung tentang hidupku, aku masih terus keheranan dibuatnya. Dia kenal siapa aku. Dia tahu banyak tentang dosa dan kejahatanku. Namun, tak hentinya Dia menunjukkan kepadaku kemurahan demi kemurahannya. Malah dalam kelemahanku, kasih-Nya Dia limpahkan dengan sempurna.
Dia rela mati untuk menebus pelanggaran dan dosa-dosaku. Mengapa Dia rela menebus hidupku? Dan mengapa Dia begitu mengasihiku? Karena ini alasannya. Aku adalah sebuah pesan kehidupan. Aku dan kamu satu-satunya yang akan berbicara banyak tentang Dia. Aku dan kamu dirancang untuk menjadi pesan kehidupan kepada dunia. Ya, we are the message. You are the message of life. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, sing my song, sing my song, my Savior God to thee. How great you are. How great thou art.
Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diliputi dengan sukacita sorga. Yang sepakat bilang amin. Yang diberkati bilang amin. Yang merasa diberkati teriakkan amin. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Di awal ibadah ini Anda mesti mengerti bahwa hidup kita dijadikan Tuhan untuk menjadi pesan kehidupan. Bilang sama-sama pesan kehidupan. Halo, pesan kehidupan. Mari kasih tahu kanan kirinya, kamu adalah pesan kehidupan. Amin. Kita adalah pesan kehidupan. Ya, pernahkah Anda merenungkan dalam hidup ini tentang apa sih tujuan hidup kita ada di dunia ini? Coba renungkan sejenak. Apa tujuan Anda ada di dunia ini? Sadar nggak kita dalam beberapa masa kehidupan ini seolah-olah kita dimulai dari aktivitas, kita bangun dari tidur, kita berangkat kerja, habis itu kita pulang kerja ke rumah kembali, lalu kita tidur lagi. Besoknya kita juga demikian, bangun tidur, berangkat kerja, pulang, kemudian tidur lagi, terus bangun lagi. Apakah hanya demikian kehidupan ini? Ya. Apakah kita dirancang hanya untuk kayak demikian? Kalau hidup kita cuma kayak gini, rasanya hidup kita ini tidak istimewa. Karena bangun tidur, kerja. Pulang, tidur. Habis itu, bangun lagi. Yang anak-anak lain lagi, bangun, sekolah. Makanya di sisa kehidupannya, kita temukan. Ada banyak orang merasa begini, kok anak saya tiap hari main game terus? Kok anak saya tiap hari cuma ini terus? Kenapa? Karena dia berpikir kehidupannya cuma bangun, sekolah, pulang, tidur, bangun, sekolah, pulang, tidur. Nah, di antara ini apa yang mesti kita lakukan? Kita merasa bahwa kehidupan kita ini tanpa tujuan. Ya. Dan kadang beberapa orang juga bangun, kerja, pulang, tidur, bangun, kerja, pulang, tidur. Makanya beberapa saudara merasa udah capek nih. Di sela-sela di sini, saudara diajak, ayo kita cari Tuhan. Capek Pak, sudah terlalu fokus saya di sini. Ya, karena kita berpikir bahwa hidup ini cuma bangun, kerja, pulang, tidur, bangun, kerja, pulang, tidur. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Apakah hanya demikian? Saya tunjukkan kepada saudara apa rancangan Tuhan atas hidup kita. Ada dua hal penting yang akan saya tunjukkan kepada saudara. Kita dicipta dengan tujuan. Bilang sama-sama, kita dicipta dengan tujuan. Atau lebih enaknya, saya dicipta dengan tujuan. Gitu ya, 2, 3. Saya dicipta dengan tujuan. Amin. Berulang kali saya selalu ingin mengingatkan kita semua bahwa kita bukan kebetulan ada di dunia ini. Saya tidak kebetulan lahir sebagai orang Indonesia. Bukan kebetulan, tapi semua dirancang dan diciptakan Tuhan dengan tujuan yang luar biasa, yaitu menjadi pesan kehidupan. Kita mungkin lahir dari keluarga tertentu, tidak semua jadi pendeta, betul tidak? Tapi tidak semuanya jadi pengusaha, amin. Tidak semuanya jadi pedagang, tidak semuanya harus jadi pelaut, tidak semuanya jadi petani. Tapi semua kita itu membawa satu misi yang sama, yaitu menjadi pesan kehidupan. Bilang sama-sama, menjadi pesan kehidupan. Ya, kasih tahu kepada diri Anda sendiri, saya ini adalah pesan kehidupan. 2, 3. Saya ini, amin. Perhatikan, waktu Anda jalan keluar dari rumah, tetanggamu lihat nggak? Mereka nggak lihat langsung, saudara, tapi ngintip dari ujung mata. Motornya baru. Lihat Pak Purba. Diperhatikan, orang satu gereja tuh perhatikan. Ganteng Pak Purba sekarang ini. Dengar, hidup kita adalah pesan yang kita bawa dari sorga. Katakan amin. Hidup kita ini membawa atau menjadi pesannya sorga kepada dunia ini. Katakan amin. Dahsyat apa tidak? Saya ingin tunjukkan kepada saudara betapa berharganya hidup saudara. Katakan amin. Bilang begini, saya berharga. Karena saya menjadi pesan sorga untuk dunia. Saudara, beberapa orang ketika
dengar titit, dia tahu itu adalah paket. Lari saudara. Sampai kadang-kadang buru-buru ngejar paket itu kepleset. Ya, kenapa? Karena dia merasa dia sudah memesan sesuatu dan yang dia pesan itu begitu berharga. Dengar, Anda itu sudah dipesan oleh dunia dan hidupmu itu jauh lebih berharga dari pesan yang dibawa oleh JNT. Katakan amin. Amin. Kita adalah pesan yang dinanti-nantikan oleh dunia dan kita adalah pesan yang dikirimkan sorga untuk ada di dunia ini. Katakan amin. Jadi hidup kita itu berharga. Yang kedua dicipta dalam kapasitas. Bilang sama-sama, saya dicipta dalam kapasitas. 2, 3. Kencang-kencang. Saya dicipta dalam kapasitas. 2, 3. Yang sesuai dengan pilihan saya. Apa maksudnya ini? Saudaraku, tiap-tiap kita itu diberi kapasitas oleh Tuhan. Bilang amin. Amin. Bilang sama-sama, saya punya kapasitas. Lagi, saya punya kapasitas. Nah, kadang-kadang orang berkata gini, saya ikut Tuhan Yesus, kenapa hidup saya beda dengan dia? Dengar saudara, kita ini punya kapasitas yang diberikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kapasitasmu menjadi besar, menjadi kecil, menjadi bagus, tidak bagus, dipakai di tempat-tempat spesial, tempat-tempat yang biasa-biasa, itu tergantung dengan pilihanmu masing-masing. Pilihan sama-sama, tergantung pilihan saya. Jadi kapasitasmu jadi besar atau kecil, itu tergantung dari pilihan dan keputusanmu. Kita akan lihat sama-sama bagaimana kapasitas kita bisa menjadi luas, bisa menjadi besar, atau kita cuma kecil-kecil saja. Kita lihat sama-sama 2 Timotius pasal 2. Kali ini saya pengen para wanita membaca ayat 20 dan para pria membaca ayat 21. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21. Ayo wanita dulu. 2, 3. Dan rumah yang besar bukan hanya terdapat perabotan dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21 sama-sama 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Kira-kira ketika Anda membaca ayat ini, Anda punya gambaran apa tidak tentang kehidupan ini? Tuhan ngasih gambaran hidup kita ini seperti perabotan dalam rumah yang besar. Bilang sama-sama, rumah yang besar. Amin. Kita ini tinggal di rumah yang besar. Amin. Karena Tuhan kita besar. Yang sepakat bilang amin. Nah, dalam rumah yang besar, Alkitab berkata terdapat perabot. Nah, di dalam rumah yang besar itu ada perabot dari emas, dari perak, juga dari kayu dan dari tanah. Ya, di rumah kita pasti ada perabot ini. Nah, Alkitab berkata, setiap perabotan itu mencerminkan tentang kehidupan kita. Ya, dari emaskah, dari perakkah, dari kayukah, dari tanahkah, itu siapa? Kita. Kapasitas kita. Nangkep ya, kira-kira sampai di sini? Nah, perhatikan kembali. Yang pertama, Mas, untuk maksud yang mulia. Secara global ada 2 definisi, ya, dari nilai atau kapasitas dari perabot itu. Yang pertama mulia dan yang kedua disebut kurang mulia. Kalau disuruh milih, Anda mau jadi perabot yang mulia atau jadi perabot yang kurang mulia? Saya tanya. Semua orang pengen jadi perabot yang mulia. Semua orang pasti pengen jadi perabot yang
Yes, amin. Oke, tapi ternyata untuk bicara tentang semua kita perhatikan, semua kita punya kemampuan untuk menjadi mulia atau tidak mulia. Mulia atau kurang mulia, kita punya kemampuan untuk hal itu. Makanya dalam ayat yang ke-21 disebutkan dan dijelaskan dengan kalimat ini. Jika, ini kalau bicara tentang jika itu artinya syarat. Oke ya. Sama-sama dibaca, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, apa? Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Rupanya untuk menjadi perabot yang dipakai untuk perkara-perkara mulia, kita harus melakukan ini, yaitu kita membuat pilihan dan keputusan dalam hidup ini. Makanya saya berkata begini, kapasitasmu tergantung dari pilihan dan keputusanmu dalam hidup ini. Tiap hari Anda punya pilihan, marah atau sabar. Tiap hari Anda punya pilihan dan Anda berhak untuk memutuskan mengampuni atau menyimpan. Betul? Ada orang yang nahan emosi. Tapi dari ayat ini Anda bisa mengerti kapasitasmu dalam hidup ini itu juga ditentukan dari pilihan dan keputusanmu. Dan Alkitab berkata, kalau saudara dan saya menyucikan diri, kata menyucikan diri itu gini, saya sebut ya, kalau Anda memilih, kalau Anda memutuskan dalam hidupmu untuk menghindari hal-hal yang jahat kamu lakukan, maka kamu, kapasitasmu akan menjadi perabot yang dipakai untuk perkara-perkara yang mulia. Sekitar kita, dunia kita, itu kalau saya sebutnya seperti provokator dalam hidup ini. Sebenarnya kita ini juga punya hati yang mulia, tapi seringkali kita tertipu oleh para provokator di dunia ini yang mencoba memanasi hati kita. Coba, kita lagi marah, tiba-tiba ada suara, ada dua suara, dua kubu yang berkata, udahlah, diam aja, doakan aja. Tapi sebelahnya bilang, oh enggak bisa ini, kalau begini kan nanti keterusan ini. Nah, satu lagi bilang gini, enggak apa, doakan aja, nanti berubah. Sebelahnya makin kecil, enggak bisa. Itu di mana? Peperangannya ada di mana? Jiwa kita. Satu bilang, enggak usah, mengampuni saja. Yang satu bilang, nggak bisa nih, kamu nggak tahu, kamu harga dirimu ada di mana, kamu udah diinjek-injek. Satu bilang, nggak apa-apa. Itu di mana? Jiwa. Apalagi ketemu dengan orang yang nggak sefrekuensi dengan kita, yang nggak hidup oleh firman, dia mulai memberikan nasihat, dia memberikan arahan, panduan yang sebenarnya panduan itu malah menjerumuskan kita. Tapi saudara buat pilihan dalam hidupmu. Mau jadi perabot yang dipakai untuk perkara mulia atau yang kurang mulia. Tergantung pilihanmu dan keputusanmu. Maukah Anda menyucikan diri Anda dari hal-hal yang jahat atau tidak? Itu sebuah pilihan dengan tujuan. Makanya kalau kita hidup ini harus punya tujuan. Apa tujuan kita? Yaitu untuk menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang dikhususkan, pribadi yang dipakai Tuhan, pribadi yang layak untuk dipakai Tuhan, ditempatkan dalam sebuah pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Karena itu saya berkata, butuh keputusan dan pilihan yang tepat. Bilang sama-sama, butuh keputusan dan pilihan yang tepat. Amin. Ini pesan kehidupan. Pesan kehidupan yang Tuhan taruh dalam hatimu. Buatlah pilihan dan keputusan yang tepat.
satu kali untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi, pesan penting kehidupan ini. Anda diciptakan Tuhan dengan tujuan. Anda dirancang Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, Anda dan saya punya kapasitas tergantung dari pilihan dan keputusanmu. Dan ini bukan cuma di bumi Anda dipakai Tuhan. Nanti di sorga, masing-masing akan punya rumah yang berbeda-beda. Bilang sama-sama, rumah yang beda-beda. Tergantung apa? Pilihan dan keputusanmu hari ini. Karena itu, bersiaplah dari sekarang. Kalau engkau tahu hidupmu adalah pesan kehidupan, perluas kapasitasmu dengan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Seruan hatiku, Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. lewat lembah, Lewat lembah gelap, kau temani aku. Kau temani aku. Katakan rohmu bekerja, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikan, untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Bapa Kau mendengar Seruan hatiku, seruan hatiku. tak pernah kau lepaskan. Tak pernah Kau lepaskan Dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Kau temani aku. Rohmu bekerja, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. ku kan tenang. Ku kan tenang Zaman kurus kami Tuhan. bersama-Mu, Bapa. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Berterima kasih karena ada anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami belajar. Aku berdoa jadikan semua kami jadi pembawa-pembawa pesan yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku berdoa tiap-tiap orang yang ada di ruangan ini, bahkan juga yang mengikuti di live streaming, aku berdoa mereka menangkap pesan firman Tuhan sore hari ini. Mereka jadi pembawa pesan yang mau melayani Tuhan, yang mau dekat dengan Tuhan, supaya mereka melihat berkat-Nya. Ini menjadi bagian kami semua. Hari ini taruhkan roh untuk berubah. Taruhkan kerinduan dalam hati kami untuk menjadi satu pribadi yang berubah, yang diubahkan menjadi baru. Biarkan
perkataan Tuhan diteguhkan terus oleh Roh Kudus di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi akan memberkati setiap saudara. Olehnya, saya rindu setiap Anda boleh membagikan apa yang Anda sudah dapatkan dari pelajaran hari ini kepada setiap kita. Dan jangan lupa untuk Anda boleh menuliskan kesaksian Anda, berkat Anda melalui form respons yang dibagikan oleh setiap host yang ada. Bagikan kepada kami apa berkat yang Anda dapatkan melalui pelajaran hari ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.